wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwit Abi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas materi terkait written communication. Ya, apa aja sih tipikal business writing itu? Ya, terdapat banyak hal ya, beragam bentuk business writing yang kita gunakan untuk keperluan bisnis. Antara lain email ya. Email itu sudah sering ya kita gunakan ya untuk komunikasi lebih cepat ya. Kalau dulu istilahnya pakai surat menyurat yang perlu waktu lama, sekarang dalam hitungan menit, detik udah sampai gitu ya. Email gitu. Yang kedua, report semacam laporan tahunan misalnya. Kemarin itu saya adakan pelatihan GCG ya, misalnya annual report. Setiap tahun perusahaan harus bikin laporan singkat tentang kondisi perkembangan perusahaannya. Itu juga termasuk business writing. Kemudian memo, handbook, newsletter, press release ya, misalnya kita ngadakan suatu event segala macam, kita mengundang wartawan, kita melakukan press release, itu juga bentuk komunikasi tentang kegiatan kita, event kita, seperti itu. Kemudian meeting agenda, dan setiap kali pertemuan meeting mesti ada notulen, ada agendanya. Nah, di sana perlu keahlian dalam melakukan business writing-nya. Kemudian kalau dari sisi pabrik atau perusahaan ya, itu biasanya ada inventory tracker kayak gitu ya. Apa sih itu? Gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita bicara stok yang ada sekarang, pabrikku misalnya di Jogja, ada di Surabaya, itu ada gudangnya di sana, stoknya masih berapa nih gitu ya. Bentuk komunikasi untuk manajerial ya, untuk ngecek isi di gudangnya sana berapa. Itu ada komunikasinya juga secara tertulis. Kemudian dari sisi resume dan cover letter, kemudian ada respon to customer, bagaimana kita melayani customer kita atau konsumen kita. Dan yang terakhir nih ada compliant letter. Ternyata pada waktu kita bicara keahlian komunikasi di sini banyak yang perlu kita perhatikan, termasuk bagaimana kita merespon compliant letter di sana gitu ya. Nah, di sini sekarang kita belajar caranya bagaimana memulai dari business writing tersebut gitu ya. Silahkan perhatikan di gambar di sini. Langkah pertama ya, silahkan Anda lihat itu bagaimana sih kita melakukan analisa tujuannya gitu ya. Ya, kemudian kita cari tahu audiennya. Untuk apa nih? Istilahnya kita mau ngirim surat ke siapa nih? Mau ngirim email kemana nih? Misalnya seperti itu. Ada jelas audiennya siapa, karena bahasanya nanti akan menentukan juga di sana. Kemudian bangun struktur tulisan gitu ya. Bangun struktur tulisannya. Dan yang keempat di sini adalah desain pendekatan tulisan. Jadi kira-kira dengan menggunakan desain yang seperti apa, hingga yang terakhir ya itu dieksekutif tulisannya dan finishnya. Nah, itu intinya bagaimana melakukan komunikasi business writing. Nah, sekarang dari sisi tujuan dulu. Yuk, sekarang silahkan siapkan, ambil kertas Anda, kita coret-coret, kita praktekkan nih gimana memulainya dari sisi tujuannya ya. Saya kasih gambaran, Anda ambil ya. Jadi di sini sebelum memulai tulisan perhatikan ya. Yang pertama, apa tujuan tulisan surat memonya, emailnya yang akan dibuat ini, tujuannya untuk apa gitu ya. Kemudian informasi yang ingin disampaikan apa gitu ya. Kemudian apa yang pembaca ingin tahu, itu harus ada pada waktu kita create ya. Kemudian respon seperti apa yang kita harapkan dari pembaca ya. Kemudian hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan pembaca. Jadi saya ngirimnya ke siapa nih? Kita punya hubungan apa nih? Karena itu nanti akan membentuk karakter tulisan itu sendiri ya. Nah, sekarang yang kedua, pada waktu kita bicara cari tahu audien tadi ya, silakan berikan gambaran di sini ya. Jadi poinnya di sini adalah jadikan ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai checklist Anda. Anda harus bikin checklist dulu ya. Ini terkait mencari tahu audien ya. Yang pertama, seberapa baik saya mengenal sama penerima pesan surat ini yang akan saya buat ini gitu ya. Seberapa baik saya mengenal kepada penerimanya nanti gitu ya. Yang kedua, itu adalah seberapa jauh mereka mengetahui hal yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana perasaan mereka terhadap pesan yang saya sampaikan. Jadi
kita sudah bayang-bayangin nih pada waktu kita nulis kira-kira mereka nanti nerimanya gimana ya ekspresinya, misalnya seperti itu. Bayangkan misalnya saya dapat hadiah gitu ya, selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta, wah gitu kan, bahagianya gitu kan keluar. Jadi udah membayangkan, jadi kalimat yang pas gimana gitu kan, dapat hadiah 100 juta gitu ya. Yang keempat, yang terakhir adalah kosakata ya. Kosakata seperti apa yang sesuai dan dapat diterima dengan baik ya, gambarannya seperti itu. Nah sekarang poin ketiga nih, cara membangun struktur tulisan ya. Ada pembuka, isi, dan penutup pastinya. Pembukanya seperti apa lah ya, seperti apa gitu ya, tulis kalimat sapa yang santai tapi tetap formal ya. Yang kedua, isinya yang pasti gunakan kalimat positif, aktif gitu ya. Kemudian menggunakan informasi yang spesifik yang diperlukan, yang pastinya akurat dan tajam. Itu poin nih. Isinya itu harus jelas dulu gitu ya. Kita bikin surat apa ini, jangan bertele-tele gitu ya. Dan penutupnya adalah paragraf terakhir di sini itu menyatakan apa yang ingin pembaca lakukan untuk Anda gitu ya. Kemudian bukan penutup ya, penutup di suratnya itu dengan nama Anda ya. Terus kemudian bagaimana kita menghubungi Anda gitu ya, istilahnya bagaimana nanti pembaca itu menghubungi Anda gitu ya. Nah berikutnya yang keempat adalah desain pendekatan tulisan dari sisi format, paragraf, dan tanda bacanya ya. Kalau dari sisi format ya hurufnya harus terbaca dong yang jelas. Kemudian pisahkan antar paragraf dengan garis kosong yang rapi ya. Kemudian dari sisi paragraf, setiap paragraf itu terdiri dari satu ide utama ya. Kemudian menggunakan paragraf pendek, dan ide di setiap paragraf tersebut ya, pada waktu kita bikin surat itu bisa saling berhubungan. Paragraf satu yang kedua itu berhubungan gitu ya. Jangan ngomong ini tiba-tiba ngomong ini gitu ya, tidak gitu ya. Kemudian dari tanda bacanya, perhatikan gitu ya. Saya itu kalau misalnya bicara tanda baca dari WA aja, sensitif sama tanda seru, ini marah ini gitu ya. Gambarannya seperti itu. Tanda baca, penggunaan yang tidak tepat bisa mengubah makna kalimat. Jadi hati-hati di sini ya. Kemudian penggunaan yang tepat bisa membuat komunikasi yang terlihat terstruktur dan jelas ya. Nah 7C dalam business writing yang perlu diperhatikan ada 7. Pertama, clarity, kejelasan. Yang kedua, correctness, ketepatan penulisan. Yang ketiga, conciseness, mudah dipahami. Yang kelima, convincing, kemudian meyakinkan ya. Kemudian yang keenam, courteous, kesopanan, tingkat kesopanan kita dalam tulisan. Dan yang ketujuh adalah complete, kelengkapan informasi ya. Kalau cara membuat email formal ini kita bicara email formal, Anda harus memperhatikan poin-poin di sini. Ini ada contoh emailnya ya. Jadi gunakan alamat yang netral dan profesional ya. Yang kedua, gunakan subjek ya, tujuan subjek itu yang singkat dengan isi email tersebut. Subjeknya apa sih gitu ya, tuliskan aja ini terkait komplain ya, langsung aja komplain terhadap layanan Anda misalnya, atau penawaran gitu ya, ngomong aja itu penawaran gitu ya. Jadi harus singkat dan jelas. Yang ketiga, gunakan sapaan dengan tepat gitu ya. Yang keempat, perkenalkan dulu diri Anda pada paragraf pertama. Halo, saya Wiwit Abi, saya adalah seorang bla 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 kayak gitu ya. Silahkan dituliskan bahwa Anda itu niatnya, oh ini surat pengenalan produk gitu ya. Saya punya produk nih, layanan di perusahaan saya, jadi harus mengenalkan. Kalau secara personal, mengenalkan personal, keahlian personal, silahkan tuliskan nama Anda. Tapi kalau misalnya pengenalan perusahaan ya harus nama perusahaan Anda. Saya adalah Wiwit Abi dari sisi owner Nasma Office kayak gitu kan, menjelaskan produk layanan kami misalnya seperti itu. Jadi harus jelas di paragraf pertama, harus mengenalkan dulu. Kemudian yang kelima, tuliskan isi email dengan singkat, jelas, dan jangan terlalu panjang gitu ya. Yang keenam, penggunaan sapaan yang penutup yang tepat gitu. Dan yang terakhir, dari praktek kita menulis written communication atau business writing adalah yang ketujuh, periksa lagi email Anda
hingga Anda istilahnya minta kepada rekan Anda untuk memeriksanya juga. Jadi ada beberapa pihak yang ngecek Anda, bukan dari versi Anda aja. Ini sopan nggak ya, gitu. Ini bagus nggak ya? Ini ada kalimat positifnya nggak, aktifnya nggak ya? Kira-kira ini kalimatnya penawaran gimana ya? Sudah cukup nggak kayak gitu ya? Jadi ada tim yang terlibat di sana. Karena kalau kita bicara dari sisi bisnis itu yang harus Anda perhatikan. Sekian materi mengenai komunikasi bisnis yang efektif, part materi written communication. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Wiwit AB untuk perbaikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.